Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Kita bahas halaman 49 dari buku Tafsir Salat. Celakalah orang yang rusak salatnya. Kita akan bahas tafsir untuk firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'un yang dengan mengacu kepada penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Dalam Al-Quran kita mengenal ada waqaf dan ibtida. Ada waqaf dan ibtida. Waqaf itu artinya di mana kita harus berhenti. Ibtida itu artinya di mana kita harus mulai kembali. Dan ada juga orang menyelesaikan bacaan Al-Quran lalu tidak melanjutkan. Kalau orang baca Quran kemudian dia membaca fawailun lil musallin, cilaka wong sing salat. Setelah itu dia tinggal. Seperti ini enggak boleh. Karena kalau kemudian kamu berhenti di sini, kalimatnya jadi tidak lengkap. Dan itu akan merusak maksud dari pernyataan fawailul lil musallin itu sendiri. Maka kalaupun misalnya kita sedang baca Quran fawailul lil musallin, segone gosong, jangan keburu matikan kompor dulu, lanjutkan dulu sampai selesai. Alladzina hum an salatihim sahun. Sehingga kita selesaikan dulu maksud dari fawailul lil musallin tadi, yaitu berbicara tentang orang-orang yang lalai dari salatnya. Meskipun ada sedikit kondisi genting yang butuh agar kita meninggalkan bacaan Quran. Demikian pula ketika kita memulai kembali saat kita berhenti. Ini juga perlu untuk diperhatikan, jangan sampai salah. Salah satu di antara ayat yang sering jadi korban, dan saya berkali-kali dengar, ini bahaya, ini kayaknya kelirunya serius, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nasr. Coba Bapak lihat ini ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya apa ini Pak? Wa ra'aita, dan engkau akan melihat, wa ra'aita, dan engkau melihat annasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwajan, secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, oleh karena itu sucikanlah nama Rabbmu dengan memujinya. Wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Nah, terkadang orang bacanya seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dia ulangi dari kata afwaja. Kalau dia ulangi dari kata afwaja, maka nanti jadinya secara berbondong-bondong sucikanlah nama Rabbmu. Nah, gitu. Padahal secara berbondong-bondong itu maksudnya keterangan untuk kalimat sebelumnya, bukan keterangan kalimat setelahnya. Karena kalau kita baca afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jadinya sucikanlah nama Rabbmu secara berbondong-bondong. Nah, berarti kan mengubah maksud dari ayat. Demikian pula dalam
ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita tidak berhenti di fawailul lil musallin terus kita tinggal. Kalau berhenti di fawailul lil musallin tapi masih nyambung, tidak masalah. Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini benar ya. Karena masih dalam satu konteks ayat. Sebab wakaf sementara atau berhenti sejenak itu tidak memutus konteks. Selanjutnya, kata lupa dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kata saha yashu. Sehingga makna sahun artinya orang yang lupa. Sujud karena lupa disebut dengan sujudus sahwi. Lupa ada dua. Lupa yang tidak disengaja. Lupa semacam ini tidak tercela. Bahkan Nabi SAW pernah mengalaminya. Artinya ini hal yang manusiawi. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan sahafi. Contoh lupa tidak sengaja dalam sholat adalah lupa jumlah rakaat, lupa tidak tasyahud awal dan seterusnya. Saat Nabi SAW lupa dalam salatnya, beliau bersabda, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Dan beberapa kali Nabi SAW itu lupa. Dan ini menjadi pelajaran. Nabinya diutus oleh Allah dari kalangan manusia, sehingga mereka atau Nabi ini beraktivitas dengan aktivitas manusia, maka kaum muslimin bisa meniru. Bukan ketika Nabi SAW lupa. Coba kalau Nabi itu malaikat yang tidak pernah lupa. Nanti kalau terjadi lupa, apa yang dilakukan? Tidak tahu, karena nabinya belum pernah mengalami kasus seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah lupa dengan sengaja, bisa disebut dengan melupakan atau lalai. Itulah lupa yang tercela. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata saha'an. Perbedaannya hanya pada kata hubung fi dan an. Pada surat Al-Ma'un di atas diungkapkan dengan kalimat alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya. Atha bin Dinar, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak berfirman fi salatihim sahun. Karena kalau Allah berfirman fi salatihim sahun, maka lupa dalam bentuk tidak ingat termasuk tercela. Baik. Sampai di titik ini kita telah mendapatkan keterangan makna dari kalimat alladzina hum an salatihim sahun. An di situ memberikan makna apa? Melalaikan atau lupa dengan disebabkan karena kelalaian. Berikutnya kita akan beralih kepada salatnya munafik. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang melalaikan dalam ayat ini? Ibnu Abbas mengatakan ya'nil munafikin. Mereka itulah orang-orang munafik. Dan sifatnya orang munafik itu kalau salat malas. Ya, makanya kita kasih peringatan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau kemudian datang waktu sholat dan kita berat rasanya padahal tidak ada uzur. Lain kalau orang sakit ya. Ada sebagian orang kalau sudah datang masuk waktu beduk. Kok wis asar, kok wis isya, kok wis. Karena dia masih pengen untuk santai, dia masih pengen untuk beraktivitas yang lain. Ya'nil munafikin
alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirri. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan orang yang melalaikan salatnya adalah orang-orang munafik. Mereka salat terang-terangan tapi tidak salat jika tidak dilihat orang. Karena itulah sebagian ulama dulu mengatakan, kalau kamu masih punya keinginan untuk melaksanakan salat di saat kau sendirian, berbahagialah. Semoga ini tanda tidak ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Seperti apakah bentuk melalaikan salat itu? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan beberapa keterangan ulama dalam menafsirkannya. Yang pertama, mereka yang tidak salat sama sekali, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas di atas. Kalau dilihat orang mau salat, kalau enggak dilihat orang tidak mau salat. Yang kedua, mereka yang melaksanakan salat setelah habis waktunya. Ini merupakan pendapat Masruq, Ibnul Ajda' dan Abu Duha. Yang ketiga, mereka yang suka menunda salat sehingga dikerjakan di ujung waktu. Nanti dulu sampai mepet dengan waktu berakhirnya. Yang keempat, mereka yang mengerjakan salat namun syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Yang kelima, mereka yang sama sekali tidak khusyuk ketika salat sehingga tidak merenungi maknanya. Setelah menyebutkan 5 tafsir ulama berkaitan dengan makna alladzina hum an salatihim sahun, kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fal lafzu yashmulu hadza kullahu. Teks yang ada dalam ayat, tafsir yang ada pada ayat mencakup semua makna di atas. Walakin man ittasafa bi syai'in min dzalika qistun min hadhil ayat. Namun jika ada orang yang mengalami salah satu dari 5 ini, berarti dia termasuk di antara orang yang melanggar apa yang dicela oleh Allah dalam ayat di atas. Wa man ittasafa bi jami'i dzalika, dan siapa yang kondisi salatnya mengalami semua ini, dari nomor 1 sampai 5 ada pada diri seseorang, kata beliau, faqad tamma nasibuhu minha wa kamala lahu nifaq al-amali. Berarti telah berlaku celaan penuh baginya dan sempurna status nifak amali baginya. Nifak amali itu apa? Munafik perbuatan, karena dia meniru orang yang punya kemunafikan i'tiqadi. Jadi kemunafikan itu ada 2. Ada namanya nifak. Nifak itu artinya kemunafikan. Kemunafikan itu ada 2. Ada kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan i'tiqadi atau keyakinan. Ini kemunafikan yang menyebabkan keluar dari Islam. Bahasa lainnya ya murtad, ya. Seperti orang munafik di zaman Nabi SAW yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka, sehingga dia diberi hukuman oleh Allah Ta'ala lebih parah dibandingkan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir yang lain. Karena dia musuh dalam selimut, sehingga penampilannya muslim tapi aslinya dia membenci Islam dan merusak Islam dari dalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang mengalami munafik i'tiqadi itu seperti Samiri dan Korun. Dulunya mereka ini sama-sama muslim, Bani Israel yang muslim. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, As-Samiri bisa menyesatkan Bani Israel
untuk nyembah patung pedet hanya dalam waktu 40 hari. Sangat singkat. Padahal Bani Israel dijajah oleh Fir'aun bertahun-tahun, imannya itu bertahan. Tidak sampai meninggalkan agama. Tapi begitu dipengaruhi oleh As-Samiri, hanya dalam waktu 40 hari jadi musyrikin. Akhirnya ketika Musa pulang kan mereka dihukum. Apa hukumannya? Disuruh untuk saling, sehingga mereka dikumpulkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, faqtulu anfusakum dzalika khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah kalian masing-masing. Nah, itu bukan bunuh diri. Tapi mereka dikumpulkan disuruh saling membunuh. Nah, kan tidak bisa. Orang kalau tidak punya kekuatan emosi, dia tidak bunuh. Di depan ada istrinya, ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya. Sebab pelakunya itu ribuan orang. Pelaku yang menyembah patung pedet ini ribuan orang. Kok bisa secepat itu Bani Israel bisa jadi musyrik? Karena pengaruh dari syubhatnya As-Samiri. Sehingga As-Samiri yang disebutkan dalam Al-Quran, dia munafik di kalangan Bani Israel. Itu munafik i'tiqadi. Ada munafik jenis yang kedua, yaitu munafik amali. Munafik amal perbuatan. Munafik amal perbuatan. Ini lebih ringan daripada yang di atas. Kalau ini meniru sifatnya munafik. Meniru sifat munafik. Dan sebatas meniru sifat munafik tidak otomatis jadi munafik. Sebagaimana ada orang yang meniru perbuatan orang musyrik tidak otomatis jadi musyrik. Sebab meniru perbuatan orang musyrikin dilarang dalam syariat kita. Sebab ini menunjukkan bahwasanya dia loyal kepada yang bersangkutan. Misalnya memakai topi yang menjadi ciri khas non-muslim, topi Sinterklas misalnya. Muslim gak boleh kayak gitu. Ya tapi kan cuma topi, bukan cuma topi, itu identitas agama. Sehingga kamu tidak boleh menggunakan identitas agama seperti itu. Baik. Selanjutnya, dari keterangan Ibnu Katsir di sini, beliau menyebut bahwasanya orang yang sholatnya rusak, dia mengakhirkan waktu sholat, suka menunda sholat sehingga berada di ujung waktu, kemudian mengerjakan sholat namun syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, mereka sama sekali tidak khusyuk. Ini orang-orang yang sholatnya rusak. Itu tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi munafik besar, tapi dia munafik kecil. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Dan kita nasihatkan kepada kaum muslimin, perhatikanlah yang seperti ini agar kita tidak meniru seperti sholatnya orang munafik. Sekarang kita lihat orang yang curang dalam sholat. Allah Ta'ala mencela manusia yang bersikap curang dalam timbangan dan takaran. Allah berfirman, wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang mutaffif. Siapa definisi mutaffif itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang kalau beli dia minta dipenuhi. Nek tuku pripun? Timbangannya jangan sampai ada yang kurang. Timbangan cucuk manuk itu sudah berat, sehingga cucuk manuk sudah turun. Diangeti Pak, sik njaluk diangeti. Tambah jelek. Diimboi Pak, diimboi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau menjual sukanya mengurangi. Dan manusia itu begitu detail dalam masalah transaksi jual beli.
Sehingga kalau dia beli gorengan itu, Masya Allah, diorek-orek. Golek apa tuh? Sing rodok gede. Itu selisih berapa senti? Gorengan gede karo cilik niku selisih berapa senti? Hah? Tapi mata kita itu detail ya. Sampai bisa milih, oh iki ono tempe tumpuk. Tempene tumpuk, dihitung siji. Iki gelembungnya banyak, rodok gede, diambil. Jadi saking sensitifnya kita terhadap barang yang kita beli, pokoknya aja sampai ada yang kurang. Kita dalam memilih benda yang mau kita beli itu sampai kadang milihnya itu detail sekali. Demikianlah kondisi manusia ya. Mereka adalah orang yang alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, untuk hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari di mana semua manusia akan menghadap Rabbul Alamin. Nah, sekarang Anda bisa lihat dalam ayat ini berkaitan dengan curang dalam praktek jual beli. Tapi para ulama mengatakan ini juga berlaku untuk jenis curang-curang dalam yang kasus yang lain. Kalau di sini dikatakan orang yang curang dalam praktek jual beli, kalau menjual semangatnya mengurangi, kalau membeli semangatnya minta dipenuhi, bahkan kalau bisa ditambah. Itu disebut curang. Maka hal yang sama berkaitan dengan semua hak dan kewajiban. Manusia yang curang adalah mereka yang pinter nuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Jadi karyawan suka telat, tapi gajinya dibuat telat, nggak mau. Jadi karyawan mungkin ngurangi jam kerja, tapi gajinya dipotong, nggak mau. Ini orang yang dia mengurangi hak orang lain, tapi dia sendiri malas menunaikan kewajiban, termasuk mutaffif. Seperti itu termasuk mutaffif. Sekarang kita lihat dulu. Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, kanu min akhbathin nasi kaila. Timbangannya orang Madinah itu timbangan yang sangat buruk. Takarannya takaran yang sangat buruk. Fa anzalallahu subhanahu, lalu Allah turunkan firman-Nya, wailun lil mutaffifin. Celakalah orang-orang mutaffif, orang-orang yang curang. Fa ahsanul kaila ba'da dzalik, mereka langsung mengubah cara mereka dalam menakar setelah turun ayat ini. Demikianlah perubahan cepat yang dilakukan oleh sahabat. Begitu dikasih peringatan, langsung dilakukan. Coba kita lihat perbandingan dengan umat masa silam. Nah. Umatnya Nabi siapa yang curang dalam takaran? Umatnya Nabi siapa yang curang dalam takaran? Nabi Syuaib. Coba lihat ini. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana dakwahnya Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Allah mengutus Syuaib untuk berdakwah di Madian. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka atau beliau mengatakan, wahai kaumku, beribadalah kamu kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan mengurangi takaran dan timbangan. Lalu ketika mereka dikasih arahan seperti ini, apa kata mereka? Qalu ya Syuaibu. Mereka mengatakan, wahai Syuaib,
as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Apakah gara-gara salatmu itu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami? Jadi syirik itu kan tidak punya alasan ilmiah untuk dibela, Pak ya. Maka pembelaan syirik itu apa, Pak? Ini budaya. Kalau Bapak Ibu melihat debatnya para nabi dengan musuhnya, pada saat mereka meluruskan kesyirikan, selalu alasannya ini budaya. Karena tidak punya alasan ilmiah untuk membelanya. Ada satu buku khusus ya, judulnya Al-Jidal fil Quran, debat dalam Al-Quran. Perdebatan-perdebatan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Antara orang soleh, para nabi dengan musuh-musuhnya, orang soleh dengan musuh-musuhnya. Sehingga nuansa emosional yang muncul dalam perdebatan Quran itu kalau kita membacanya akan kelihatan. Saat para nabi itu berdebat dengan kaumnya, ketika mereka diberi keterangan syirik itu harus ditinggalkan, kamu jangan menyembah apa yang kalian inginkan selain Allah, pala berhala maupun apapun yang mereka sembah. Alasan mereka apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, kami jumpai bapak kami. Karena syirik itu tidak punya alasan ilmiah untuk dibela. Makanya orang yang berbuat syirik akalnya dibuang. Sehingga mereka beralasan ini ajaran leluhur. Ya, kalau leluhurnya salah ya jangan diikuti. Sehingga wahyu dilawan dengan alasan ini ajaran leluhur. Salah satu contohnya di sini. Saat mereka diperingatkan oleh Nabi Syuaib, maka mereka mengatakan, wahai Syuaib, apakah salatmu yang memerintahkan kamu untuk melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya', atau yang melarang kami untuk melakukan apapun terhadap harta kami. Sehingga diperingatkan, kamu tinggalkan praktek curang ketika nimbang, praktek curang ketika menakar. Nah, ini kan harta-harta kami, urusan kami, terserah kami. Dan masih banyak orang yang seperti ini ya. Ketika diberitahu ini riba loh Pak, tidak boleh Pak. Karepku dewe, duit-duitku Pak. Iya, kita tahu itu duit Bapak. Tapi yang namanya kepemilikan ketika di dunia dibatasi oleh aturan. Hal yang sama juga ketika orang diingatkan, cara membagi waris seperti ini kamu salah. Ini bertentangan dengan cara Al-Quran. Ya, ini kan duit orang tua saya, harta bapak saya, terserah kita. Ngapain kamu ikut campur? Kita nggak ikut campur, cuman kami juga ngasih peringatan. Kepemilikan kamu itu ada aturan. Dan kita kan sepakat yang namanya kepemilikan di dunia dibatasi oleh aturan. Orang punya sawah pinggir jalan, bagus, dibuat hotel, didirikan hotel, lahan hijau padahal itu ya. Kira-kira gimana? Ya, lahan hijau ini sawah ya, didirikan hotel, kira-kira gimana? Nggak boleh, loh ini kan sawah-sawah saya, ngapain dilarang? Ya ini memang sawah kamu, tapi lahan hijau tidak boleh dijadikan sebagai bangunan ya. Orang tidak boleh beralasan itu punya saya, karena kepemilikan itu dibatasi oleh aturan. Nah, jika dia menghargai aturan negara berkaitan dengan kepemilikan pribadinya, kenapa orang itu berat untuk menghargai aturan agama berkaitan dengan kepemilikannya? Makanya sebenarnya kita cuma mendekatkan kepada masyarakat. Di sini ada aturannya loh ya. Di situ ada aturannya. Kita kasih tahu aturannya seperti ini, seperti ini. Kita lanjutkan sekarang. Pelaku curang disebut mutaffif. Perbuatannya disebut tatfif. Lawan sikapnya adalah al-wafa. Jadi kalau perbuatannya namanya perbuatan tatfif.
Tatfif itu artinya curang. Pelakunya namanya mutaffif. Pelakunya namanya mutaffif. Lawan dari curang adalah al-wafa. Artinya lawan dari curang itu apa? Memenuhi. Kalau curang kan mengurangi kewajiban. Kalau al-wafa memenuhi kewajiban. Apa yang jadi tanggung jawab saya, kewajiban saya penuhi. Berarti dia telah melakukan al-wafa. Orangnya namanya al-wafi. Manusia yang dia telah memenuhi perjanjian, memenuhi tanggung jawab dan seterusnya. Ibnu Atiyah mengatakan, wal mutaffif alladhi yanqusun nasa huquqahum. Mutaffif adalah orang yang mengurangi hak orang lain. Wat tatfifu an-naqsu. Makna dari kata at-tatfif adalah mengurangi. Asluhu minasyai'it tafif wa huwa an-nazar. Secara bahasa berasal dari kata asy-syai' at-tafif yang artinya sesuatu yang sedikit. Wal mutaffif innama ya'khudhu bil mizan syai'an tafifa. Dan yang namanya mutaffif itu cuman mengurangi timbangan sedikit. Dia mengurangi timbangan sedikit. Tapi yang receh-receh seperti ini dikumpulin dengan harapan nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dia ngumpulin yang receh-receh. Karena manusia itu kalau terlalu parah pelitnya terhadap harta, dia sampai tidak mau menunaikan kewajibannya dan bahkan mengurangi milik yang lain. Aku kerja di sini, maunya ya take home pay, bayaran yang aku terima murni bersih 5 juta, bersih 10 juta. Enggak boleh ada yang dikurangi. Terus biaya transport apa-apa, ya nanti harus tanggungan kamu. Biaya ini tanggungan kamu dan seterusnya. Sampai orang itu ngoret-ngoret apa ya? Nyari-nyari, mengais-ngais yang receh-receh itu diambil. Pak, ini ada perjalanan dinas Pak ya, untuk biaya pesawat, taksi, hotel. Ya. Dikasih uang sekian. Naik kereta, dijemput temen, tidur di rumah kawan. Masya Allah. Sisa. Nek sisa pripun Pak? Hah? Masuk kantong. Loh kan ini ada sisa. Masya Allah, gaji ini sampean piro to Mas? Dia digaji yang cukup besar, belasan juta, tapi uang receh itu masih digoleki Pak. Nah, itulah contoh orang yang saking pelitnya sampai apa yang bukan haknya itu dicari-cari, cari peluang kira-kira masih dapat uang receh berapa. Sehingga kita kadang melihat, Masya Allah, petugas kok ngemel ning pinggir dalan. Ngemel loh Pak. Ngemel itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Kenapa? Pungli. Nah, itu bahasa resminya pungli. Bahasa Jawanya ngemel. Ya satu truk 30.000, 50.000. Ping. Nah, faktor kalinya ini yang lumayan. Ibnu Atiyah melanjutkan penjelasan bahwa curang tidak hanya terjadi pada urusan muamalah. Curang juga bisa terjadi pada urusan ibadah. Karena setiap ibadah punya takaran. Siapa yang mengurangi takaran ibadah, itulah sikap tatfif dalam ibadah. Sebaliknya ketika orang berarti dia telah melakukan al-wafa. Imam Malik mengatakan, likulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dikatakan bahwa semua perbuatan itu ada sikap al-wafa, memenuhi takaran, dan ada sikap tatfif, mengurangi takaran. Sekarang kita lihat mutaffif salat. Salat merupakan ibadah yang takarannya sangat jelas,
Mengurangi takaran salat termasuk bentuk tatfif yang sangat tercela. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innamas salatu mikyalun." Salat itu punya takaran. Faman awfa ufiya lahu. Siapa yang memenuhi takaran maka akan dipenuhi pahala untuknya. Wa man taffafa, dan siapa yang curang dalam salat, faqad sami'tum, bukankah kalian telah mendengar ma qalallahu fil mutaffifin, apa yang Allah firmankan untuk orang-orang yang curang. Sehingga ada orang yang curang dalam salat, dan Salman mengingatkan, lihat, orang yang curang itu diancam oleh Allah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka sadar kalau nanti mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, di hari di mana semua orang akan dibangkitkan menghadap Rabbul Alamin. Maka kamu nanti akan ditimbang gitu. Gimana salatmu? Kalau sampai pada kondisi dia mengurangi takaran salat, bisa bahaya. Baik. Tatfif dalam salat bentuknya beragam. Di antaranya adalah 1. Mengurangi kadar rukunnya. Tatfif semacam ini bisa membatalkan salat. Contohnya orang yang tidak benar rukun, seperti ketika rukuk punggungnya belum ditekuk sempurna, sudah berdiri i'tidal. Allahu Akbar, itu saya ndongak gini, Pak. Ini belum rukuk, Pak. Ini saya gini. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah durung ngadeg jejeg wis medun. Allahu Akbar. Nah, ini apa-apaan kayak gini. Dia mengurangi takaran gerakan-gerakan salat. Kadang duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud, kan dari sujud ya. Allahu Akbar. Itu masih gini loh, Pak. Sujud lagi, Allah. Durung lungguh niku berarti ya. Karena pantatnya itu belum menyentuh kaki. Pantatnya belum menyentuh kaki, dia sudah sujud lagi. Pernah ketemu orang kayak gitu, Pak? Itu maling dalam salat. Mereka adalah pencuri yang paling buruk karena mencuri kadar salatnya sendiri. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aswa'un nasi sariqatan, maling sing paling elek, alladzi yasriqu min salatihi, yaitu maling dari salatnya, orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana orang itu maling salatnya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. La yuqimu sulbahu fir ruku'i wa sujud, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan dia tidak menegakkan tulang sulbinya ketika habis rukuk dan sujud. Iktidal itu belum ngadeg jejeg wis medun. Berarti dia kan belum iktidal, karena iktidal itu harus dalam posisi berdiri. Nah, yang paling sering saya lihat itu sujud, duduk di antara dua sujud, itu masih nunduk gini ya, terus sujud lagi. Orang ini belum duduk, pantatnya belum menyentuh kaki, tapi sudah sujud kembali. Baik. Yang kedua, di antara makna maling dalam salat adalah tidak tumaknina ketika mengerjakan rukun, juga termasuk tatfif ketika salat. Sikap ini juga bisa membatalkan salat. Tidak tumaknina ketika mengerjakan rukun juga termasuk tatfif ketika salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu ketika Nabi SAW berada dalam masjid. Lalu masuklah seseorang, kemudian dia melaksanakan salat. Setelah itu dia datang dan memberi salam kepada Nabi SAW. Setelah beliau menjawab salam, Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu batal. Orang itu pun mengulangi salatnya. Fasalla kama shalla. Dalam hadis itu dinyatakan dia mengulangi salatnya persis sebagaimana salat sebelumnya. Selesai salat dia datang lagi menghadap Nabi SAW.
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta ngulangi lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baleni salatmu batal. Itu sampai 3 kali. Seperti itu sampai 3 kali. Itu kalau orang di zaman sekarang kayak apa, Pak? Hah? Nyampluk, emosi dia. Kamu dari tadi bilang salat saya batal, kon baleni mana salat saya batal. Emang kamu ini siapa? Apa kamu itu Tuhan? Kemudian Rasulullah SAW, tapi orang ini baik hati ya. Walaupun diulangi sebanyak 3 kali, semuanya dikasih kritikan. Akhirnya sampai di ketiga kalinya dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. La uhsinu ghaira dzak, aku tidak bisa salat yang lebih baik daripada itu. Fa'allimni, tolong ajari aku. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan salat yang benar kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan ternyata masalah terbesar kenapa orang ini salatnya dinilai batal adalah tidak tumak nina. Sehingga ketika dia salat cepat, maka oleh Nabi SAW diminta untuk ulangi salatmu. Yang ketiga, lelaki tidak salat jamaah di masjid tanpa uzur juga termasuk mengurangi kadar salatnya. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang sehabis salat asar, beliau ketemu dengan seseorang yang tidak ikut salat asar berjamaah. Umar pulang dari masjid, selesai salat asar, ada orang yang tidak jamaah. Langsung ditanya sama Umar, kenapa kamu tidak sholat jamaah? Orang itu menyebutkan uzurnya. Kemudian Umar mengatakan, tafafta, kamu telah curang dalam sholatmu. Masya Allah. Tidak sholat jamaah itu disebut curang. Sekarang orang tidak sholat jamaah itu tidak malu ya. Kalau dulu tidak sholat jamaah ngilang Pak, tidak berani nampak, delik, malu. Sebab termasuk di antara ciri orang munafik masa silam itu tidak sholat jamaah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan 2 judul dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas ini. Salat tanpa makna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Silakan. Mikrofon satunya boleh dibawa ke utara, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi ada penyampaian tidak tumaninah dalam gerakan, apakah ada istilah tidak tumaninah dalam melaksanakan bacaan? Kemudian yang kedua, perihal sholat berjamaah, apakah seandainya kita kaum laki-laki itu melaksanakan sholat berjamaah di rumah dengan istri atau dengan keluarga, apakah itu bisa termasuk bagian juga yang disalahkan? Baik. Itu aja Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah ada istilah tumaknina dalam bacaan? Tumaknina itu tenang sejenak. Itmi'nan artinya tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba itu jadi tenang? Nah, yang dimaksud dengan tumaknina di sini adalah tenang sejenak ketika melakukan gerakan salat. Isi tumaknina itu karena dia membaca. Jadi misalnya sujud. Seperti apa sujud yang tumaknina? Dia tenang sejenak dan cukup untuk membaca satu doa sujud yang diajarkan Nabi SAW. Subhana rabbiyal a'la misalnya, minimalis ya. Isinya itu. Oleh karena itu bacaan, apakah dalam bacaan ada tumaknina?
Ya, bacaan itu seharusnya jadi syarat tumaknina. Sehingga ini disebut tumaknina, syaratnya cukup untuk membaca satu doa masing-masing rukun. Ketika ruku cukup untuk membaca subhana rabbiyal azim. Ketika sujud cukup membaca subhana rabbiyal a'la, dan demikian seterusnya. Yang kedua, apa tadi? Sholat di rumah. Apakah itu sudah disebut menggugurkan kewajiban sholat jamaah? Apa fungsi masjid dibangun? Untuk kegiatan berjamaah kaum muslimin. Sehingga keberadaan masjid dibangun tentu saja bukan sebatas untuk bangunan peradaban, bukan. Apalagi dijadikan museum. Tapi masjid dibangun agar kaum muslimin kumpul di situ. Nah, kalau kemudian sholat jamaah di rumah dibolehkan, berarti fungsi masjid dibangun hilang. Dan nanti kaum muslimin hanya Jumatan saja kegiatan kumpulnya. Akhirnya mereka kumpul di tempat ibadah sepekan sekali. Ya, sama seperti penganut ibadah sebelah. Penganut agama sebelah yang dia datang ke tempat ibadah sepekan sekali. Nah, kalau kita kan tidak. Kita datang ke tempat ibadah kapan? Sehari 5 kali. Dan ternyata intensitas ibadah seperti ini membuat hamba itu punya hubungan keterikatan dengan Robnya lebih rutin. Dan itu akan membuat hatinya lebih tenang, lebih kondusif, dan seterusnya. Oleh karena itu, lelaki yang saleh tidak sholat di rumah, tapi lelaki yang saleh sholat di masjid, berjamaah di masjid. Walaupun misalnya ketika dia sholat berjamaah di rumah, sholatnya sah, dan dalam posisi ini dia mendapatkan keutamaan jamaah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan berangkat ke masjid dan jamaah di masjid. Wallahu a'lam. Menjawab? Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari judul dari kemarin sampai sekarang, menurut saya tadi saya mengerikan. Karena apa? Sholat wis salat tetap dosa. Sholat rasolat tetap dosa. Nah, enggak, maksudnya sudah sholat. Sudah sholat kok tetap dosa. Kemudian bacaan keliru juga dosa. Seperti tadi ada ada wakaf dan ibtidak. Padahal untuk mengetahui itu harus tahu artinya. Karena kalau tanpa tahu artinya enggak mungkin bisa kita nyambung-nyambung. Yang saya tanyakan, apakah untuk belajar sholat atau harus komplit ilmunya, misalnya nahwu, sorof, dan tadi tahsin. Karena tanpa itu kita untuk sempurna susah sekali. Apa kita, padahal seperti saya aja, itu dari desa dulu ngikutnya ya istilahnya mbah-mbah kita gini-gini. Kalau sekarang sudah lumayan, istilahnya seperti Quran itu sudah ada yang ada ibtidak, ada wakafnya, kemudian ada komplit lah Quran yang sekarang. Hanya seperti itulah Quran itu seperti itu. Nah, terus kita itu maunya bagaimana itu biar istilahnya kita ya mantep lah. Sholat tuh ya mantep, apa-apa ya mantep. Aku kira sekarang kok tetap disalahkan. Sekarang rasanya kok rekoso banget itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jadi yang diminta oleh Allah dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita sepakat dengan ini. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka berkaitan dengan amal, kita diperintahkan untuk melakukannya, tapi nggak boleh asal-asalan. Kata kuncinya itu. Kamu harus beramal, tapi jangan asal-asalan. Mahasiswa terdaftar kuliah. Orang tuanya seneng, alhamdulillah anakku gelem kuliah. Tapi asal-asalan, kira-kira gimana, Pak?
ya ora lulus. Nilainya kok D kabeh, gak D E. Sehingga dia IPK-nya di bawah IPK minimal untuk bisa lulus. Ya. Isakom IPK 1, sehingga karena dia terlalu rendah tingkat kemampuannya, mungkin dia nggak sungguh-sungguh, akhirnya dia nggak lulus. Nah, kurang lebih dalam beragama juga demikian. Ya sudah, kalau begitu aku tak usah kuliah. Ya selamanya kau tidak akan bisa mendapatkan predikat. Sehingga dalam hal ini orang tidak mutung ketika diingatkan. Sama seperti sahabat tadi ya, bolak-balik diingatkan Nabi SAW, salatmu salah, ulangi, salatmu salah, ulangi. Salat banyak berapa? Sampai 3 kali. Dan itu sering Nabi SAW ngasih peringatan orang yang salatnya keliru, diingatkan, ini salah, diingatkan. Karena kita beramal dan kita tidak boleh asal-asalan saat beramal. Maka tujuan kita beramal bukan sebatas yang penting beramal, tapi bagaimana kita bisa beramal secara berkualitas. Bagian itulah yang kemudian kita butuhkan untuk terus kemampuan dan pemahaman kita dalam beribadah. Makanya kita belajar sholat itu kenapa harus terus rutin? Sebab masih banyak yang belum kita ketahui. Ada sebagian orang yang kadang kita tanya, Bapak kapan terakhir kali Bapak belajar sholat? Kita di SD itu Mas, SD kelas 3 itu saya terakhir belajar sholat. Habis itu ya sudah, sholat yang dia lakukan sama seperti sholat dia SD dan sebelumnya. Dan itu dibawa sampai tua, sampai usia 70, 60. Kapan terakhir baca sholat? Kelas SD kelas 3. Masya Allah, berarti sudah berapa tahun tuh Pak? 50 tahun yang lalu. Apa gak lali itu Pak? Nah, makanya upgrade ilmu tentang seperti ini kita buat rutin agar tetap terjaga kualitas ibadah kita. Nah, kalau misalnya nggak tahu sama sekali, terus yang disik-disik pripun, yang dulu-dulu gimana? Kan saya nggak tahu sama sekali. Yang tidak tahu sama sekali, semoga diampuni. Karena manusia kalau tidak tahu sama sekali itu beda dengan tidak mau tahu sama sekali. Ya. Wis ngerti, iki lho, panggonane nek arep belajar ning kene. Nah, itu beda lagi ya. Berarti dia tidak mau tahu. Kurang lebih bacaan Quran juga sama ya. Apakah harus kudu belajar nahwu, shorof dan seterusnya? Ya tidak harus. Tapi yang penting jangan sampai bacaan Qurannya salah dan mengubah makna. Maka penting untuk belajar ilmu tahsin. Bukan yang penting aku nek ngono ora iso ra entuk maca berarti. Bukan ra entuk maca, silakan Bapak baca tapi perbaiki. Kalau orang baca Quran dan rusak, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, yang idgham tidak dibuat idgham dan seterusnya, akhirnya malah rusak makna. Orang seperti ini kan sebenarnya jangan nekat baca Quran dulu. Belajar dulu, baru setelah kamu bisa mengucapkan Al-Quran dengan benar, silahkan baca Quran. Karena nanti tidak malah rusak maknanya. Makanya anak kecil Pak, yang dia belum bisa mengucapkan dengan normal, sebaiknya jangan diajari hafalan Quran dulu, karena nanti malah ngerusak teks yang dia baca. Wallahu a'lam. Pun cekap, satu lagi. Nah, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, ketika saya jamaah sholat itu ternyata tidak ridho dengan imamnya. Tidak apa? Tidak ridho dengan imamnya di masjid terdekat itu. Tidak ridho, Bapak tidak ridho dengan imamnya. Iya, artinya bacaan imamnya itu, maaf mungkin masih banyak yang keliru menurut saya. Apakah saya dibolehkan untuk memilih
tempat sholat masjid yang lain, karena saya harus menjaga sholat jamaah di masjid yang lebih ridho, ataupun dengan program-program yang lebih menarik dalam konteks untuk memperbaiki sholat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu hadis yang semoga jadi peringatan ya bagi para imam. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ada 3 orang yang sholatnya nggak bisa naik melebihi telinganya. Sholatnya nggak bisa naik melebihi telinganya, artinya nggak diterima. Al-abdul abik hatta yarji'a. Budak yang melarikan diri sampai dia pulang. Wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Wanita yang dalam posisi di malam hari suaminya emosi sama dia dan dia nggak minta maaf, sehingga sampai jotaan di dalam rumah, sing wedok turuning kamar, yang laki-laki turuning gerdu dalam posisi padu emosi. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan orang yang ngimami masyarakat dalam posisi makmumnya benci sama imamnya. Yang dimaksud makmumnya benci sama imamnya di sini adalah karena imamnya punya pelanggaran yang syar'i, pelanggaran terhadap aturan syariat, atau pelanggaran terhadap etika sosial, dan dia belum memperbaiki diri. Lalu makmumnya nggak suka sama orang ini, maka sholatnya imam itu nggak bisa naik melebihi telinganya. Nah, contohnya ini kasus nyata ini, Pak. Ada di daerah Sleman agak utara itu. Ada imam yang dia punya skandal seksual. Dan itu viral. Tapi dia jadi imam. Ketika dia maju jadi imam, ada salah satu jamaah yang langsung mundur, ngilang. Begitu dia maju, jamaah ini langsung ngilang, menampakkan gak suka. Langsung mundur, keluar dari masjid. Itu sampai imamnya emosi. Kenapa kamu gak mau jadi makmum saya? Sampai imamnya emosi. Nah, mungkin alasan seperti itulah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa posisi makmum gak senang sama imam karena dia punya pelanggaran-pelanggaran. Nah, apakah termasuk dalam masalah bacaan? Kalau berkaitan dengan masalah bacaan, nanti kembalinya kepada makmum yang tidak bisa baca, dia bertahan. Sedangkan makmum yang lebih pintar bacanya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Tapi ini hanya berlaku untuk Al-Fatihah saja ya. Jadi Al-Fatihahnya rusak. Saya bisa baca Fatihah dengan benar. Kalau Bapak jadi makmumnya orang itu, maka kita harus mengulangi sholatnya. Baik. Kalau seperti ini terus-terusan, sebaiknya pindah masjid. Karena dalam rangka menyelamatkan ibadah sholat. Sebab yang jadi imam itu tidak harus yang paling tua. Kalau yang paling tua itu nggak bisa baca Quran, jangan dijadikan jadi imam. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.